Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Oktarina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ria Wulansari. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Gunung Megang. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Ibu Dian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Oke, baik Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Iya, Bu Dian. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini mengadakan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Oh iya, Bu Dian. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama ini Bu berkaitan dengan tujuan. Nah, dalam pembelajaran nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baiklah. Tujuan pembelajaran nanti melalui kegiatan kelompok diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks deskripsi, identifikasi atau deskripsi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan pada teks deskripsi. Oke. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai pada observasi nanti? Untuk area pengembangan nanti kami mengambil dua, ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mengetahui struktur dan ciri dari teks deskripsi, Bu Dian. Terus untuk keterampilan, nanti siswa akan disuruh menyusun teks deskripsi berdasarkan struktur tadi. Deskripsi identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan pada teks deskripsi. Oke, baik Bu. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas seperti strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Untuk rancangan pembelajaran nanti kita pakai strategi saintifik dan model pembelajaran kita PBL. Ya. Kemudian untuk metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke, baik itu akan Ibu gunakan ada strategi, model, dan metodenya ya Bu ya. Pembelajaran. Oke, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk media, kita nanti mencari contoh-contoh teks deskripsi, LKPD, PowerPoint, laptop, internet, dan sumber lain, Bu Dian. Sumber lain yang relevan dengan teks deskripsi. Oke, baik. Jadi kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan observasi? Rencananya hari Rabu. Hari Rabu. Di Ya, kelas berapa? di kelas 72. Di kelas 72 jam keberapa, Bu? Jam pertama, Bu Dian. Jam 1, jam kedua. Oke, jam 1 dan kedua. Baik, Bu. Jadi nanti hari Rabu di kelas 72 jam ke-1 dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan mengamati dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan observasi nanti kita ada percakapan terakhir. Ya, yaitu masih ada lagi ya, percakapan pasca observasi ya, Bu ya. Iya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, setelah kita berbincang-bincang tadi, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Setelah percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya akan memberikan contoh yang mudah bagi siswa. Mungkin nanti saya akan mengajak mereka keluar atau melihat video tayangan dari tayangan teks deskripsi. Misalnya berupa pantai, kan mungkin menariklah bagi siswa. Oke, baik Bu. Oke, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi pada hari Rabu nanti Bu ya. Iya, Bu Dian. Oke, demikianlah percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Ria. Kelas 7-2 ya. Ibu absen dulu nak ya. Baca doa sudah ketua kelas? Sudah. Ibu absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hengki.
Apa keterangannya, Nak? Alpa. Jadi cuman Hengki hari ini yang tidak hadir. Oh, Muhammad Juansa. Apa keterangannya, Nak? Alpa. Cuma 2 orang? Miftahul Jannah. Apa keterangan Miftahul Jannah? Ada urusan keluarga. Yang lainnya? Hadir. Alhamdulillah. Siap belajar? Bukalah buku bahasa Indonesia. Buku paket. Ada buku paket? Ada ya? Halaman 13. Dan buku LKS halaman 6. Nah, sudah. Tapi seperti biasa sebelum kita belajar, kita ada yel-yel kan? Biar pagi hari ini kita semangat. Bisa dipimpin ketua kelas? Bisa. Oke, mulai. Siap. Fokus. 72. Siap. 72. Siap. 72. Siap. 72, apa kabar kalian? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. 72. Semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajarkan kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke, terima kasih. Baiklah Nak ya, kita mulai belajar. Materi kita hari ini masih berlanjut dengan materi yang minggu lalu, masalah teks deskripsi. Sebelum kita mulai ke materi, struktur teks deskripsi, coba masih ingat pengertian teks deskripsi? Ya, Randy, silakan Randy. Apa Randy pengertian teks deskripsi? Nah, benar ya. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan objek, ya. Melukiskan objek seolah-olah pembaca bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan apa yang kita lukiskan atau apa yang kita tulis. Jadi memang benar-benar menggambarkan objek. Ciri-ciri teks deskripsi. Silakan, Nak. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham, kalimat terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Nah, tadi ciri-ciri teks deskripsi. Nah, melukiskan objek. Minggu lalu kan Ibu ngajak keluar kelas kan? Ibu suruh mencari satu objek yang bisa kalian deskripsikan. Ada yang mendeskripsikan pohon mangga. Siapa yang kemarin mendeskripsikan pohon mangga? Tunjuk tangan. Nah, ada yang mendeskripsikan kantin. Ya, ada yang mendeskripsikan musola. Ya, ada yang mendeskripsikan lapangan futsal, macam-macam kali. Ini lapangan futsal. Perasaan Ibu kemarin ada 2 orang. Ini kan lapangan futsal. Jadi sudah memilih objek. Kalau kita memilih objek yang bisa dideskripsikan, pasti kita melibatkan panca indera. Kita tahu pohon mangga itu tinggi tentunya dengan melihat. Ya, tidak mungkin kita tahu kita dengan menendang. Sudah, sekarang kita masuk ke materi, Nak ya. Struktur teks deskripsi di halaman 13. Bisa dilihat
Nah ya, struktur teks deskripsi ini ada berapa? Ada 3. Ya. Yang pertama ada deskripsi umum atau identifikasi. Ya. Pada bagian ini kita menjelaskan nama tempat. Kalau kemarin lah mengambil contoh kantin, berarti kita menjelaskan kantin. Ya. Kalau lapangan futsal berarti mengenai lapangan futsal. Kalau musola berarti mendeskripsikan musola. Terus setelah identifikasi, kita masuk ke bagian deskripsi. Bagian deskripsi itu menjelaskan secara mendetail bagian dari objek yang akan kita deskripsikan. Contoh, misal kita akan mendeskripsikan pantai. Berarti kita mulai, oh pantai itu indah, ya. Pantai itu luas. Pantai itu tempatnya di mana, nama pantainya apa, ya. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau kesan kita. Kalau kita mendeskripsikan pantai pasti ada kesan tersendiri kan bagi kita masing-masing. Kalau yang bisa berenang, wow, luar biasa pantai. Tapi kalau yang takut dengan berenang, tidak bisa berenang, apa kesannya dengan pantai? B aja, Bu. Biasa aja. Enggak? Kenapa takut? Karena takut. Nah, ada yang ingin ditanya, Nak? Kalau tidak ada, Ibu ada tayangan dari layar ya. Kita simak dulu biar kalian tahu mana sih bagian identifikasi, mana bagian deskripsi, mana bagian kesimpulan. Jam buka pantai ini sudah terbenam. Objek wisata ini dikelola oleh Pemkab Bantul sehingga fasilitas diri. Selain itu juga tersedia banyak toko souvenir, kerajinan khas dan oleh-oleh daerah Yogyakarta. Pantai dengan bermain air, bayi yang berada dalam pengawasan karena ombaknya yang besar. Pada saat siang hari, saat cuaca cerah, disarankan wisatawan melengkapi diri dengan topi. Untuk mengatasi kilauan cahaya, wisatawan dapat menggunakan kacamata juga. Tersedia juga payung-payung besar warna-warni yang berderet rapi sebagai tempat berteduh dan bersantai. Dari tempat ini, wisatawan dapat menikmati panorama birunya air laut Parangtritis. Pada saat musim kemarau, angin bertiup lebih cepat dan dengan latar Parangtritis memang istimewa. Wisatawan dapat berpose dengan bukit hijau dan ombak pantai selatan yang berhulu. Banyak. Jadi pantai itu sangat indah tempatnya di Jogja. Ya, ada kuda. Berapa tadi biayanya kalau mau naik kuda? 2 orang 100. Nah, artinya menyimak, Nak ya. Tahu ya tadi? Nah, dari sini ada yang ingin ditanya, Nak? Jelas? Kalau jelas, kita kerjakan LKPD, tapi Ibu bagi kelompok dulu. Ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Tinggal berhadapan-hadapan. Ya. Silakan di kelompok masing-masing. Ya. Nah, ini Ibu ada tugas ya. Kita menyusun potongan teks deskripsi. Tentukan bagian mana bagian identifikasi, mana bagian deskripsi, dan bagian kesimpulan pada teks deskripsi. Kerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai, salah satu teman kalian kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ke depan kelas. Siap? Siap.
Sudah? Silakan dibaca. Ditulis, Nak. Kalau yang dapat kertasnya yang ini berarti ditulis di sebelah yang di belakang sini. Kan satu orang nanti yang presentasi ke depan. Ya? Kerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu sampai pukul 9 ya. Nanti ada 1 jam lagi kita untuk waktu presentasi ke depan. Kerjakanlah. Apa teks deskripsinya? Tentang kelas 72. Kelas kita sendiri yang dideskripsikan. Jadi kalian tugasnya hanya menyusun potongan-potongan teks tersebut menjadi kalimat deskripsi yang utuh. Yang sesuai dengan struktur teks deskripsi. Kemudian ini judulnya apa? Identifikasi yang mana? Ini kan diacak, ini kan ibu acak-acak ini. Mana bagian deskripsi, mana deskripsi bagiannya yang nomor berapa? Terus kesimpulan yang nomor berapa? Paham enggak yang lain? 72 itu. 72. Iya. Bisa? Kelompok ini? Bisa? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siap presentasi ke depan perwakilan kelompok? Siap ya? Nah, kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jaliber. Perkenalkan, nama saya Justin Fernando. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Indra Kasio. Perkenalkan, nama saya Nanda Lisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fernando. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang tes deskripsi yang berjudul Kelasku 72. Kelas 72 sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik, ramah dan hangat. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Walaupun kelas kami tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 8 meter persegi, namun kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Sudah ya. Tidak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami mempunyai 25 buah kursi dan meja. Di depannya terdapat 2 buah papan tulis putih yang besar. Di samping kiri papan tulis terdapat meja guru. Ini kelas yang berwarna putih dan bersih, juga dihiasi oleh gambar para pahlawan, foto presiden, Pancasila, dan kalimat kesepakatan kelas kami. Di belakang kelas juga terdapat hiasan-hiasan ini yang indah, yang menambah kenyamanan kami berada di dalam kelas.
yang sangat bersih dan lengkap sehingga kami semua semangat dalam belajar demi menyongsong masa depan kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Kelompok 2 tidak ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 4. Semuanya sama. Nah, Ibu tanggapi ya. Untuk kelompok 1 tadi judulnya kelasku 72 ya. Kemudian di paragraf pertama itu berisi tentang identifikasi atau gambaran umum mengenai kelas. Kelas yang nyaman untuk kalian menimba ilmu. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga itu dideskripsikan penulis, termasuk ada tadi menjelaskan kondisi kelas ya. Kondisi kelas yang ukurannya 7x8. Terus dihiasi dengan hiasan dinding. Berarti itu struktur teks deskripsi di bagian struktur yang kedua ya. Terus lanjut ke bagian kesimpulan atau kesan. Penutup ya, penutup ditulis oleh kalian kalau kelas 72 itu membuat penulis dan teman-temannya semangat untuk belajar. Jadi kelas 72 itu sangat berkesan. Yang lain ada yang ingin ditanya, Nak? Dicek jawaban kalian, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sama? Sama. Sudah, kalau tidak ada silakan ditutup kelompok 1. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah, kelompok 1 sudah tampil, kelompok 2 sudah, kelompok 3 dan kelompok 4. Untuk materi hari ini ya, Ibu cukupkan ya. Jadi untuk struktur teks deskripsi ada berapa? 3. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian dan penutup atau kesimpulan. Jadi untuk pertemuan berikutnya hari apa, Nak? Kita ada pelajaran bahasa Indonesia lagi. Hari Kamis ya? Nah, berarti hari Kamis kita menulis teks deskripsi, satu orang satu. Ya. Untuk materi hari ini Ibu anggap selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Oktarina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Gunung Megang. Hari ini saya masih ditemani dengan Ibu Ria Wulansari sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Ibu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu. Di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dengan Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kita tadi. Tujuan untuk dilakukannya pasca observasi ini untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran tadi? Perasaan saya saat observasi. Iya. Kalau di awal-awal karena mungkin belum terbiasa dengan kamera Ibu Dian. Iya. Terus belum terbiasa dipantau Ibu Dian, jadi agak deg-degan. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan anak siswa-siswa pun antusias untuk mengikuti pembelajaran, apalagi tadi kita menampilkan contoh teks deskripsi melalui M-Focus. Jadi seperti nonton bersama kan? Nobar ya Bu ya? Nobar, ya Bu. Oke. Baik Bu, nah bisa Ibu ceritakan kembali tidak area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas tadi, kemudian langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah pembelajaran, kita kan saya membuat RPP Bu Dian, membuat perangkat pembelajaran. Tapi untuk area pengembangan tadi yang saya katakan sebelum kita
observasi, ada pengetahuan. Pengetahuan ini berhubungan dengan pengetahuan siswa. Siswa mengetahui pengertian dari teks deskripsi, ciri-ciri, dan struktur. Nah, untuk keterampilan di sini tadi materi yang waktu kita observasi, materi tentang struktur. Jadi siswa bisa menyusun potongan-potongan teks deskripsi menjadi teks deskripsi yang utuh. Oke, baik Bu. Itu adalah area pengembangannya Bu ya. Ya, Nah, ya. menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi sudah terlaksana? Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah berarti Bu ya. Jadi kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi selama observasi tadi apa? Kalau kekurangan sebenarnya bukan kekurangan ini Bu Dian. Memang sepertinya memang siswa kalau lagi kerja kelompok itu memang kurang fokus. Oke, siswa kurang fokus. Jadi penyebabnya itu siswa itu kurang fokus berarti Kurang Bu ya. fokus. Oke. Agar siswa itu bisa fokus, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin gaya belajar siswa, Bu Dian. Kan setiap siswa itu kan gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi mungkin tidak semua siswa itu setuju dengan kerja kelompok, apalagi kerja kelompok itu kita sebagai guru yang memilih anggota-anggota kelompok. Iya. Jadi mungkin tidak satu frekuensi kalau istilah anak Iya, sekarang. benar. Baik Bu. Nah, rencana yang Ibu sampaikan tadi kapan akan Ibu realisasikan? Secepatnya. Oke, secepatnya. Oke, Nanti mudah-mudahan. mungkin pas pembagian kelompok anak-anak mungkin disuruh memilih sendiri atau berdasarkan urutan angka kan. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu bisa cepat realisasi. Amin. Kemudian dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa Bu ya. Iya. Nanti saya tunggu cerita-cerita Ibu dari rencana-rencana Ibu katakan tadi ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat cepat realisasi. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.